Selamat pagi Bapak dan Ibu. Ya, selamat pagi. Sebelum saya melakukan menjelaskan administrasi, saya akan mengecek tanda-tanda vital dan berat badan dan tinggi badan si Dede ya Bu. Ya kalau tadi mohon maaf, ini dia agak lewat kalau belum kenal. Dia baru kalau tahu nama dan usia si Dede berapa ya? Namanya Kayla, dia usia 2 tahun. Oh gitu. Baik, saya lanjut untuk mengecek tanda-tanda vital, berat badan dan tinggi badan si bayi ya Bu. Iya, silahkan. Bisa ya? Dan masih ya. Iya ya. Sekarang dicek suhu lagi ya dek. Baik Bu, untuk hasil tanda-tandanya suhu Dede 36,7 derajat Celcius, pernapasannya 20 kali per menit, dan nadi 80 kali per menit normal ya Bu. Dan untuk tinggi badan si Dede 86 cm ya Bu. Dan untuk tapi untuk berat badannya agak kurang normal nih Pak Bu. Berat badannya berapa Pak? Berat badan kayak itu sekarang hanya 6 kilo saja Bu, yang mana untuk anak 2 tahun itu berat badan normal kisaran 8,9 kilo sampai 11,5 kilo Pak Bu. Kalau seperti itu harus bagaimana? Tidak usah panik Bu, nanti dijelaskan oleh depan saya tentang gizi seimbang ya Pak Bu. Baik, Bapak. Baik Pak, untuk kegiatan posyandu selanjutnya akan saya jelaskan mengenai gizi seimbang. Sebagai acuan, menurut angka kecukupan gizi atau AKG tahun 2013, status kebutuhan gizi makro harian balita usia 1 sampai 3 tahun itu meliputi yang pertama itu energi. Energi itu 1125 kilokalori. Protein 26 gram, karbohidrat 155 gram, lemak 45 gram, air 1200 ml, serat 16 gram. Sementara untuk kebutuhan zat gizi mikro harian anak meliputi vitamin. Nah, di vitamin ini, jenis vitamin yang perlu didapatkan oleh anak usia 1 sampai dengan 3 tahun yaitu vitamin A. Vitamin A 400 mikrogram atau mcg, vitamin D 15 mcg, vitamin E 6 mg atau mg, vitamin K 15 mcg. Sementara takaran dan jenis mineral yang diperoleh si kecil usia 1 sampai dengan 3 tahun seperti mineral. Yang kedua ada kalsium, yaitu di dalam mineral ada kalsium yaitu 650 gram, fosfor 500 gram, magnesium 60 mg, natrium 1000 mg. Kemudian ada besi 8 mg. Berbagai mineral di atas merupakan kebutuhan gizi makro dan mikro pada balita usia 1 tahun sampai balita usia 3 tahun yang perlu dipenuhi agar kesehatan si kecil ini tetap terjaga ya. Panduan menu dan pola makan balita usia 1 sampai dengan 3 tahun agar gizi terpenuhi. Yang pertama ada karbohidrat. Ada 2 jenis karbohidrat yang terkandung di dalam makanan pastinya. Yang pertama ada karbohidrat kompleks dan yang kedua ada karbohidrat sederhana. Karbohidrat sederhana ini adalah nama lain dari gula yang bisa ditemukan di gula putih, buah, susu, madu, sampai dengan permen. Sementara si karbohidrat kompleks ini adalah jenis karbohidrat yang cenderung lebih sulit untuk dicerna dan membuat anak lebih cepat kenyang.
Beberapa makanan yang termaksud karbohidrat kompleks yaitu kelompok umbi-umbian. Umbi-umbian ini atau seperti sejenisnya kentang dan umbi, roti, pasta, jagung, gandum, singkong. Selain mengandung karbohidrat yang bisa melengkapi kebutuhan nutrisi balita, makanan di atas juga mengandung vitamin, mineral, dan juga serat yang membantu pencernaan. Yang kedua itu ada protein. Di dalam protein, kebutuhan protein balita itu bisa dipenuhi dari berbagai jenis makanan, yaitu seperti produk hewani, produk nabati dengan kadar yang berbeda. Kandungan protein di dalam produk hewani lebih tinggi ya. Beberapa jenisnya itu seperti susu, telur, daging, ayam, dan makanan laut. Sementara untuk produk nabati seperti kacang-kacangan, sayuran, dan biji-bijian, kandungan proteinnya lebih rendah. Berikut penjelasan seputar jenis protein yang bisa memenuhi kebutuhan gizi balita. Nah, diantaranya itu, yang ketiga ada lemak ya. Lemak itu untuk meningkatkan asupan lemak balita. Jangan lupa untuk meningkatkan kualitas lemak dan sesuaikan nih dengan kebutuhan kalori si kecil, dan tetap perhatikan sumber lemak. Apakah lemak itu sehat atau lemak itu tidak sehat? American Heart Association merekomendasikan anak usia 2 sampai dengan 3 tahun mengonsumsi lemak total sekitar 30 sampai dengan 35% dari kalorinya. Sementara itu untuk anak usia 4 sampai dengan 18 tahun, kadar lemak yang dikonsumsi per hari sekitar 25 sampai dengan 35% dari total kalori. Beberapa sumber lemak tak jenuh bisa didapat dari kacang-kacangan, misalnya ikan, dan minyak sayur juga bisa. Dan keempat ini ada serat ya. Serat bisa ditemukan di beberapa jenis makanan. Namun survei yang diterbitkan dalam Journal of Human Nutrition and Dietetics menyebutkan bahwa 95% balita dan orang dewasa tidak mengonsumsi serat yang cukup. Bahkan anak-anak dan balita seringkali tidak memenuhi kebutuhan serat yang direkomendasikan setiap harinya. Padahal menu makanan kaya serat bisa membantu mengendalikan rasa lapar, menjaga kadar gula darah tetap stabil, dan membantu menjaga berat badan balita agar tetap ideal. Sesuaikan menu makanan yang kaya serat dengan porsi makan si kecil seperti pisang, apel, wortel, oatmeal, atau roti gandum. Tambahkan jenis makanan lain dengan berbagai nutrisi lainnya agar lebih menggugah nafsu makan si balita gitu loh. Nah, yang kelima itu ada cairan. Mengutip dari laman Kids Healthy, jumlah kebutuhan cairan balita tergantung pada usia ya. Ukuran tubuh anak, misalnya kesehatannya juga, tingkat aktivitasnya, sampai dengan cuaca seperti suhu udara atau tingkat kelembaban. Biasanya anak balita akan lebih banyak minum ketika ia sedang bergerak aktif, seperti berolahraga atau bermain permainan fisik. Berdasarkan angka kecukupan gizi AKG tahun 2013, kebutuhan cairan balita usia 2-5 tahun yaitu balita usia 1-3 tahun 1.200 ml, balita usia 4 sampai dengan 6 tahun 1.500 ml. Angka kebutuhan cairan anak balita di atas tidak harus dari air putih atau air mineral, tetapi bisa dari susu UHT atau formula yang dikonsumsi sehari-hari. Anda bisa memberikan air putih. Air putih itu biasanya diberikan saat bangun pagi, setelah makan juga bisa, atau saat selesai berolahraga. Setelah berolahraga atau kegiatan aktif, anak membutuhkan cairan untuk mengisi kembali cairan yang hilang lewat keringat. Susu bisa diberikan sebagai selingan atau ketika si kecil akan pergi tidur. Anak balita usia 1 sampai dengan 5 tahun sedang sangat aktif dan membutuhkan banyak air untuk menggantikan cairan yang hilang. Balita cenderung lebih mudah mengalami dehidrasi karena sering mengabaikan rasa haus ketika asik bermain. Nah, dari pemaparan mengenai gizi seimbang tersebut, apakah Kayla sudah memenuhinya, Pak? Bu? Kenapa? Oh. Wah, kalau seperti pola makan dan gizi seimbangnya harus diperhatikan ya Pak, Bu. Dan makanan luar itu kan tidak tahu apa saja bahan dan bagaimana cara membuatnya. Jadi lebih baik dikurangi saja ya Bu, Pak. Untuk posyandu selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang imunisasi ya Pak, Bu. Nah, imunisasi adalah suatu program yang dilakukan dengan pemberian vaksin.
Nah, pemberian vaksin ini bertujuan untuk agar kita yang divaksin, yang diberikan imunisasinya itu memiliki antibodi atau imunitas dari si penyakit tersebut. Biasanya vaksin juga bertujuan untuk mencegah ataupun mengurangi tingkat keparahan dari penyakit tersebut. Dan sudah bertahun-tahun lamanya vaksin ini efektif untuk mengatasi epidemi ataupun pandemi yang terjadi di dunia. Contohnya seperti polio, campak, dan lain sebagainya. Oke, untuk balita tersendiri, bayi dan balita ya lebih tepatnya, imunisasi itu dilakukan atau diberikan 5 kali atau terbagi menjadi 5 yang wajib. Yang pertama itu ada BCG. Nah, BCG ini diberikan untuk mencegah terjadinya penyakit TB. Penyakit TB ini sangat menular dan parah, yang menyerang sistem atau saluran pernafasan, kulit, lalu juga kelenjar getah bening, dan lain sebagainya. Nah, BCG ini diberikan hanya 1 kali saja ya Pak, Bu, yaitu pada usia 2 atau 3 bulan. Yang kedua itu ada imunisasi campak. Imunisasi campak ini diberikan untuk mencegah terjadinya gejala campak yang berat, yaitu seperti pneumonia, diare, dan radang otak. Imunisasi campak ini diberikan 3 kali ya Pak, Bu, yaitu pada usia 9 bulan, 18 bulan, dan juga 6 tahun. Nah, nanti Dede Kaila daftarnya yang usia 18 bulan sama 6 tahun ya, karena kan dedenya usia sekarang 1 tahun. Oke, tapi jika Dede Kaila udah diberikan vaksin atau imunisasi MR atau MMR pada usia 15 bulan, nah Dede Kaila nggak usah dikasih vaksin atau imunisasi campaknya ini pada usia 18 bulannya. Karena di vaksin atau imunisasi di vaksin MR ini atau MMR sudah terdapat vaksin si campaknya itu. Jadi nanti selanjutnya Dede Kaila boleh ikut yang vaksin usia 6 tahun. Seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada imunisasi DVT, HB, dan HIV. Nah, imunisasi ini diberikan untuk mencegah dan meringankan gejala dari 6 penyakit sekaligus, yaitu pertusis, tetanus, hepatitis B, pneumonia, dan meningitis atau radang otak. Imunisasi ini diberikan sebanyak 4 kali dengan jadwal pemberian berturut-turut, yaitu usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dan 18 bulan. Nanti Dede Kailanya kalau mau ikut vaksin ini DPT HB HIV itu usia 18 bulan ya Pak, Bu. Oke, yang keempat itu imunisasi hepatitis B. Imunisasi hepatitis B ini diberikan untuk mencegah terjadinya infeksi hati yang menimbulkan gejala yang berat, contohnya itu seperti sirosis dan kanker hati. Imunisasi hepatitis B ini diberikan 4 kali ya, Moms. Yaitu pada usia 12 jam setelah persalinan, 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Selanjutnya, atau yang terakhir, yaitu imunisasi polio. Imunisasi polio ini diberikan untuk mencegah dari terjadinya penyakit yang disebabkan oleh virus polio. Nah, imunisasi polio ini diberikan 4 kali juga, Moms, Pak, Bu, yaitu pada bayi baru lahir, usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Dan untuk boosternya pada usia 18 bulan. Nah, nanti Dede Kailanya bisa daftar untuk yang usia 18 bulan. Tapi jangan lupa daftar dulu di puskesmas terdekat ya, Pak, Bu. Nah, dari penjelasan di atas, apakah Kaila sudah mendapatkan imunisasi lengkapnya, Pak, Bu? Oh, baik seperti itu, Pak, Bu. Nanti untuk kedepannya, Dede Kailanya dibawa saja ke puskesmas untuk mendapatkan jadwal imunisasinya ya, Pak, Bu. Nah, untuk gizi seimbangnya, mohon diperhatikan lagi ya. Seperti tadi rekan saya yang sudah dijelaskan. Nah, untuk makanan luarnya, seperti jajanan itu, dikurangin.
Baik Pak, Bu, terima kasih untuk perhatian dan waktunya. Kami berharap semoga dari kegiatan Posyandu yang kami laksanakan ini bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian. Kalau begitu kami pamit undur diri ya Pak, Bu. Semoga ketemu di lain waktu. Permisi.